Saya juga berkesempatan untuk naik gunung karena ada teman papi saya namanya Gert van Klinken yang ahli geologi, tapi dia pengajar matematika. Dia kalau naik gunung, saya yang masih kecil bisa ikut asal ada Pak Gert. Dan ayah saya dia sempat belajar di New Zealand, sehingga di pedesaan, sehingga di Salatiga dia selalu mencari desa, dan dia selalu mengajak saya hampir setiap minggu jalan-jalan ke sawah. Permainan saya adalah tanah liat hampir setiap minggu. Nah, jadi seminggu mungkin 2-3 kali ibu saya mengajar tari balet, dan dia selalu musiknya adalah musik klasik, Beethoven dan sebagainya. Saya sangat tahu benar betapa musik itu berpengaruh besar. Ketika saya stres, saya mencari ide, saya menyalakan musik itu kembali, memori-memori itu akan datang lagi. Tapi ibu saya adalah pendidik yang sangat kuat ya, secara seni. Jadi setelah dia mengajar balet, muridnya semua wanita, tapi saya pria yang mengawal ibu saya. Tapi saya selalu melihat keindahan itu setiap hari, terus mendengarkan musik yang indah. Tetapi dalam setiap minggu, mami saya ini mengajak saya, mewajibkan seluruh anak-anak kita bertuju untuk kursus menari Jawa. Jadi saya harus menari Jawa. Jadi saya mendengarkan Beethoven, yang kedua saya harus mendengarkan lagu-lagu Jawa, dan harus belajar ketukan dan sebagainya. Waktu awal kecil itu kita nggak tahu apa pengaruhnya di kemudian hari, dan mungkin itu saya rasakan sekarang ini. Ini mulai pinter-pinternya ya. Jadi saya, karena waktu itu ayah saya mau lanjut kuliah doktor di Amerika, sehingga waktu SMP kita bersemangat sekali. Dan tapi ternyata itu gagal, karena papi saya ternyata pro demokrasi. Jadi di kampus terbelah menjadi dua, siapa mendukung wilayah suatu, siapa bukan. Yang bukan semua fasilitasnya diputus. Salah satunya kepergian kita ke Amerika gagal. Tapi saya adalah salah satu anak yang merasa dendam kenapa itu nggak terjadi. Saya malas kuliah, jadi hampir tidak sekolah lagi, tidak berulah lagi. Jadi pokoknya saya hanya olahraga aja, tinju, push up, dan saya karate. Tiap hari saya nggak peduli, nggak mau sekolah. Sampai suatu kali ibu saya memaksa saya untuk sekolah di Jogja. Di Jogja pun saya daftar di seni rupa di tempat sekolahnya Mas Kukuh, tapi nggak diterima 2 kali, nggak diterima saya karena gambar, sekolahnya gambar. Akhirnya saya diterima di kampus Duta Wacana, which is Duta Wacana itu kampus yang tidak terdengar. Itu kampus baru, dan menurut saya males karena ya ada kaitan dengan kampusnya. Tapi saya Satya Wacana, jadi terlalu mudah masuk. Tapi karena saya kuliah di sana, uangnya sangat terbatas, supaya saya harus selalu pulang ke rumah untuk mencuci baju dan ketemu orang tua. Nah, di tengah-tengah perjalanan saya mulai mencintai arsitektur. Nanti ada orang-orang berpengaruh mencintai arsitektur. Selama saya kuliah, saya tidak mampu membeli meja gambar. Meja gambar tuh mutoh itu yang besar tuh, itu sangat mahal sekali. Zaman itu 5 juta itu mahal. Sehingga saya harus belajar keras ya. Saya mulai menerjemahkan buku-buku arsitektur penting. Saya tahu bahwa Indonesia ketinggalan. Jadi saya caranya nggak mampu beli buku. Akhirnya saya sweeping tukang fotokopi di seluruh Jogja. Saya lihat
ya yang buku arsitektur yang mana. Ternyata ada banyak fotokopi yang kualitas yang bagus di dekat kampus UGM. Biasanya dosen-dosen UGM itu kalau pulang dari luar negeri bawa buku banyak, dititipin di fotokopian. Terus di fotokopi yang banyak dia bikin daftar ada 10 atau 20 teman-temannya di fotokopi. Nah saya minta, Mbak, kalau ada yang bagus telepon saya akan tambahin satu. Itu pun setelah saya dapat bukunya, saya nggak mampu membayar fotokopi yang sebesar buku itu. Jadi saya harus mencari teman saya. Akhirnya hanya teman saya yang dekat, berlima, itu kita saweran. Dan buku itu dibongkar. Hasil fotokopinya bukan desain-desain, kita bongkar, dibagi tiap bab. Saya mungkin 2 bab, teman saya lainnya 2 bab. Terus akhirnya kita baca, kita coba terjemahkan. Zaman dulu nggak ada internet, nggak ada Google Translate. Itu bahkan buku apa namanya, dictionary itu sampai hancur ya, sampai hancur. Untuk kita nggak ngerti artinya, setelah selesai disambungin nggak nyambung. Dan kita coba mendiskusikan hampir tiap minggu, terus digilir. Minggu depan bab yang lain, minggu depan bab yang lain. Dan ternyata itu dilakukan selama kurun waktu yang cukup lama ya, selama saya kuliah. Dan untuk menggambar, saya nggak karena hanya di lantai, saya ada tempat tidur, nggak mungkin gambar di lantai terus, karena ini ada keramiknya, ada kotak-kotak yang jadi kalau udah sampai mau kotak berhenti dulu, terus nyambung putus gitu gambarnya. Jadi saya malam-malam ke rumah teman saya untuk meminjam meja gambar. Ada syaratnya bahwa dia harus selesai mengerjakan tugas dulu. Jadi saya mengerjakan tugas setelah teman saya selesai. Jadi saya menggambarnya mulai jam 4 pagi, hampir setiap malam. Dan ternyata nilainya saya lebih baik dari teman saya yang punya meja gambar itu. Ini adalah sosok Gary Van Klinken. Sekarang dia jadi profesor di Belanda. Dan dia sebenarnya keluarganya sangat dekat sekali dengan saya, karena saya anak-anaknya dia teman-teman saya. Jadi hampir tiap 3 minggu sekali kita naik gunung. Hampir beberapa gunung di Jawa ini kita babat habis. Ini adalah orang berpengaruh. Yang tengah ini Eko Prawoto, inilah dosen saya. Jadi waktu awal semester 1 dan 2 saya menolak arsitektur apa. Saya hanya suka gambar. Waktu itu saya ditantang untuk gambar. Mau selesai sampai jam berapa? Emang Bapak mau nunggu sampai jam berapa? Terus Anda bisa saya sampai pagi gitu. Jadi saya gambar terus Pak Eko malam-malam sore udah selesai belum? Sampai semua pulang tinggal saya sendiri. Di studio ini saya benar-benar menjadi pokoknya anti kampus itu. Tapi kemudian saya sadar begitu jam 11 malam Pak Eko tetap datang, saya merasa wah ternyata ada juga ya yang perhatian juga ini. Oke deh habis itu. Terus kemudian selama kuliah karena saya punya keterbatasan sehingga saya harus survive. Saya jadi aktivis kampus. Saya mengerjakan apa saja, ngecat tiap malam apapun, besoknya bisa kuliah. Supaya survive, salah satu yang lain adalah saya menjadi drafter. Salah satunya karya-karya Romo Mangun ini saya harus datangi satu-satu, saya ukur satu persatu, digambar ulang. Karena Romo Mangun tidak punya drafter. Jadi saya gambar lewat bimbingan Pak Eko Prawoto selama bertahun-tahun. Ini adalah tugas akhir saya, dan tugas akhir saya sesuatu banget. Maksudnya dia dipamerkan dan menjadi karya terbaik karena hasil buku yang saya baca. Jadi buku-buku dekonstruksi, teori-teori saya transfer ke dalam tugas akhir. Tugas akhir saya benar-benar udah dekonstruktif banget melalui konsep-konsep pemikiran dari Bernard Sumi dan semua arsitek dekonstruktif. Dan saya langsung membuat maket. Ini adventure di Australia. Jadi setelah saya lulus, saya dinyatakan lulus, saya jual semua barang saya karena saya bercita-cita saya harus mengalahkan anti demokrasi, saya harus membebaskan diri dari Indonesia. Dan setelah saya jual semua, saya sampai di Australia, ternyata hanya cukup untuk 2 minggu.
habis itu saya harus survive ya. Saya survive sampai mencari kantor arsitek. Saya tidak ada internet, tidak ada apapun. Saya ngeprint portfolio, saya door to door mencari teman, mencari apa. Akhirnya saya diterima di satu konsultan arsitek, Beverly Garlic Architect. Ini studionya berlima. Mereka berlima dan karena saya magang dan saya jungkir balik. Mau lembur siap, sampai pagi siap. Terus fotokopi zaman dulu adalah blueprint. Blueprint itu membuat light direct. Jadi setelah gambar jadi besok ada tender. Peserta tender 10 saya harus fotokopi 10 buah. Saya ngerjakan sendiri dari hari Jumat sampai hari Minggu nggak selesai-selesai. Saya tidur cuma 2 jam. Itu hanya fotokopi sekian halaman nggak selesai-selesai. Sampai mata saya itu berair, berdarah-darah ya. Pakai kacamata hitam supaya bisa gitu. Nah, hari Senin untuk meeting hari Senin itu. Dari Jumat sampai hari Minggu, sampai Senin pagi baru selesai. Saya punya keuntungan karena saya dianggap rajin, jadi saya diajak keliling Australia. Saya survei ke tempat-tempat survei, saya mengukur, membuat motret. Nah, kebetulan saya punya skill yang sangat bisa apa saja. Mau bikin maket siap, mau gambar siap, bikin foto siap, apapun ya. Nah, untuk weekend karena mereka tiap Sabtu Minggu tuh libur, jadi saya tetap bekerja karena tidak bisa berbuat apapun. Jadi hari Sabtu Minggu saya gunakan untuk menjadi pembersihkan mobil, yang ngelapin mobil sampai mungkin. Ya ini mungkin penting sekali nih. Nah, senyum. Akhirnya saya berhasil membuat satu diagram. Ini diagramnya ini. Waktu ini adalah orang-orang yang berpengaruh dari sisi pemikiran. Yang pertama Mami dan Papi, karena ayah saya mengajak selalu jalan-jalan, naik gunung. Ibu saya nari setiap hari, mendengarkan musik. Di Jogja ada Eko Prawoto, tapi waktu itu sebentar, habis itu dia harus kuliah di Berlanga Institute. Kemudian di sana ada dosen tamu namanya Martozat dari ETH Zurich, dari Zurich. Dia memang dikontrak selama 5-6 tahun di Duta Watama. Waktu itu saya hampir lulus, tapi saya bersedia kuliah lagi untuk mengerti metode kerjanya. Dia salah satu yang merubah cara kita berpikir. Dengan cara adalah tadinya kita gambar dulu enggak, tapi membuat maket dulu. Jadi akhirnya sampai tugas akhir saya membuat maket dulu, baru kemudian digambar. Karena proses 3 dimensi dari sana. Selama di Australia, saya beruntung juga karena Beverly Garlic akhirnya diangkat jadi dosen tamu di Sydney University, dan saya adalah asisten yang bawa buku tebel-tebel itu ke kampus. Nah, cuman ada keuntungan saya bisa nyelinap kuliah bebas di sana. Jadi saya nyelinap kuliah. Salah satu yang berpengaruh adalah Tadao Ando. Saya melihat kuliahnya, betapa dia melakukan satu perjalanan, dan karena dia nggak sekolah, jadi hanya belajar khusus untuk arsitek gitu, belajar ngedraft. Terus dia ingin menjadi arsitek, sehingga dia untuk membeli bukunya dia harus menabung buku tentang Le Corbusier. Terus akhirnya supaya keluar negeri gimana? Dia susah sekali keluar negeri. Akhirnya dia daftar jadi petinju supaya dikirim ke luar negeri. Akhirnya dia bertinju. Jadi terus dia berkeliling dunia kira-kira hampir 7 tahun. 7 tahun dari buku yang berhasil dibeli itu di tracing ulang, digambar ulang, terus kemudian dia mengunjungi proyek-proyeknya Le Corbusier seluruh dunia. Akhirnya saya terinspirasi, wah Tadao Ando aja 7 tahun, oke, why not? Saya bisa 10 tahun. Jadi sejak saat itu merubah saya berusaha untuk keliling dunia. Dan saya keliling dunia, dan memang saya akhirnya berhasil memenangkan satu penghargaan dari pemerintah Jepang namanya Bunkacho Award, dan uangnya itu banyak sekali ya. Uangnya banyak sekali, jadi kalau dihitung tuh nggak bisa saking gitu. Saya dapat keuntungan yang lain karena saya dapat KTP Jepang,
Jadi seperti permanent residence di Amerika. Saya bebas, saya bisa bekerja apapun. Dan saya apply kantor arsitek. Terus akhirnya saya berhasil diterima di Gengo-kuma. Dan saya bersyukur bahwa ternyata di Gengo-kuma lebih susah lagi di sana. Karena tapi saya udah terbiasa dan saya udah biasa membuat gambar kerja dalam bentuk bahasa Inggris. Dan di Jepang waktu itu dari 15 staffnya nggak ada yang sefasih saya, mungkin hanya berdua. Jadi untuk proyek-proyek yang luar negeri yang handle saya. Jadi saya belajar banyak ini tentang sense. Terus Pak Eko Pranoto fall in love with architecture. Jadi setelah saya bertarung, akhirnya saya mencintai arsitektur. Kemudian Marco Seth, saya belajar new design method di Tado Ando Adventure of Architecture. Jadi akhirnya saya berhasil ke Jepang dan saya keliling Jepang sampai habis. Semua proyeknya Tado Ando saya kunjungin. Di Jerman, di Paris, di seluruh dunia saya kunjungin. Sampai akhirnya muntah-muntah. Oh, saya nggak mau kerja di Tado Ando. Terus kemudian memang selama proses itu saya sempat membeli buku Ram Koolhaas. Jadi karena selama kuliah saya nggak mampu membeli buku, ketika saya punya uang saya beli buku langsung, beli buku. Saya baca, akhirnya saya mengikuti karya-karya Ram Koolhaas. Kayak kemana saya ikutin, saya kejar sampai dia marah segala macam, saya tahu persisnya. Sampai suatu kali di Gengo-kuma saya kerjanya cukup keras, yang mungkin tidak mungkin diterapkan di sini. Dalam 1 minggu mungkin 8 hari saya tidur di kantor. Jadi kalau kamu cuma 2 hari masih bisa. Jadi apartemennya kosong gitu. Apartemennya mahal, nggak pernah itu gara-gara memang pekerjaannya memang begitu. Dan Shikoto Ichiban itu adalah sebuah agama di Jepang. Shikoto Ichiban. Jadi terus kemudian saya tiba-tiba dapat surat dari kampus di sana di Belajar itu, dia memilih hanya 30 calon arsitek di dunia yang baik gitu, dan ternyata hanya 28, salah satunya saya. Kalau mau diterima saya harus berangkat ke Belanda. Itu sesuatu yang berat, tapi akhirnya Alejandro Zerapolo ini yang FOA Foreign Office Architect, dia adalah dekannya yang memastikan. Terus kemudian saya ngambil studinya Winimas. Ini lebih gila, saya udah terlatih di gila sana. Di Kuma kan detail, di Winimas tuh master plan yang besar. Tapi Alejandro memperkenalkan saya pada pemikir-pemikir besar di seluruh Eropa, termasuk Zahadid. Saya dikenalin dengan Zahadid, terus dikenalkan dengan Brian Eno, dikenalkan dengan semua pemikir-pemikir di Eropa. Waktu itu memang Belajar Institute mendapat suntikan dana besar sekali, beberapa juta euro dari negara Belanda, sehingga mereka bisa mengambil profesor dari seluruh dunia. Jadi saya ketemu Herzog, De Meuron, diskusi sampai gila, ketemu UN Studios, hampir semua arsitek yang lagi naik daun di seluruh dunia. Jadi saya waktu itu sangat beruntung, dan itu menurut saya atmosfernya sampai gila. Teman-teman saya itu ada yang dari Israel, dari seluruh dunia, yang mereka semua gila. Kalau saya nggak tidur, mereka lebih nggak tidur lagi. Saya udah lupa diskusinya apa, besok dibangunin untuk lanjutin diskusi yang kemarin. Oke, mungkin kita akan lanjut lagi yang sampai di tadi ya, di Australia. Oke. Nah tadi Kuma. Jadi akhirnya Kuma sempat akhirnya memang saya seorang yang aktif, dan Alejandro itu termasuk seseorang yang selalu menulis review tentang El Burgos yang membahas arsitek-arsitek di dunia. Jadi saya terinspirasi, jadi saya juga membuat banyak sekali interview, conversation, dan mereview arsitek-arsitek yang ada di dunia. Salah satunya saya dapat kesempatan untuk diskusi dengan Kuma, dan sempat dipublikasikan di beberapa media. Ini beberapa karya Kuma yang mempengaruhi karya-karya saya sekarang, karena dia menurut saya selalu bergulat dengan hal-hal material, tapi dari yang kecil maupun yang besar. Jadi instalasi yang kecil dibuat sesuatu yang sangat serius, maupun yang besar. Nah, jadi setelah di Belanda, dia meminta saya kembali ke Tokyo, apartemen sudah siap. Cuman saya harus bersikap waktu itu bahwa kalau saya kembali ke Tokyo, berarti saya tidak mungkin mendirikan kantor saya sendiri. Saya harus berjuang untuk membuka kantor saya sendiri.
Jadi karena saya pemenang Bunkaco dari Jepang, saya bisa keliling Jepang, terus bisa saya menggambar dan seterusnya. Ini catatan perjalanan saya. Nah, saya juga ingin mengawinkan semua aktivitas saya itu dengan pameran ya. Salah satu ketika pada awal dulu ini membuat pameran secondary skin, terus kemudian 2010, terus kemudian yang kemarin terakhir adalah instalasi di Venice, Italia. Sekarang kita sedang mempersiapkan instalasi pameran juga di Italia. Ini waktu awal PPA Studio Jakarta. Marketnya besar-besar, komputernya cuma 2. Ini Anda lihat tuh ada Mas Agit itu Muhammad Sagita yang dia adalah SUB yang sekarang merupakan pemenang EI Award yang sekarang ini, dulu adalah termasuk karyawan pertama saya. Terus semua karyawan saya selalu dibajak oleh kantor-kantor arsitek di Singapura. Jadi tidak bertahan lama. Ini adalah saya ingin membuat catatan bahwa saya menghargai proses. Ya, proses itu penting sekali dan saya mendapat kesempatan banyak dengan bekerja keras. Itu 2002-2005. Pertanyaan yang sulit, should I start my own architecture firm? Jadi memang tidak semua arsitek harus membuka kantornya sendiri, karena setiap orang mendapatkan talentanya sendiri-sendiri. Mungkin saya mendapatkan talenta untuk membuka kantor sendiri. Saya punya obsesi, bacaan saya banyak dan saya bekerja keras dan saya merasa saya perlu membuat kantor saya sendiri. Tapi bagaimana mendeskripsikan itu? Jadi setelah saya di Belanda, saya banyak terbuka sehingga saya menuliskan bahwa kantor arsitek yang berbasis research. Terus saya mengontak graphic designer untuk berdiskusi. Salah satunya adalah mengeksplorasi nama. Anda lihat di Indonesia siapa yang menggunakan namanya sebagai perusahaannya. Di Australia saya ketemu nama si A, si B, tukang kayu, tukang batu, gitu. Matthew John, stonework specialist, jadi ahli batu. Di Indonesia PT Graha Altitude. Jadi akhirnya itu menjadi sesuatu yang baru, bahwa kalau kita mau mendirikan dengan nama sendiri, kita harus berani, karena segala kesalahan harus kita tanggung. Akhirnya diulik dari nama ini, Budi Pradono. Dono itu laki-laki. Terus kalau di itu Ono, kalau kita tutup ini Ono. Ono itu ada, eksis. Tapi kalau kita potong lagi on itu nyala. Jadi dia menjadi pelita bagi lingkungannya. Always on. Jadi kita always on. Kalau bocor-bocor di telepon, iya siap. Nah, always on. Jadi why? Karena mengapa? Karena ada ketidakkeseimbangan ya di dunia ini. Jadi kita perlu sekali menjawab tantangan yang baru. Akhirnya mendeskripsikan bagaimana membuat studio berbasis riset. Jadi berbasis riset itu kenapa berbasis riset? Karena dengan riset kemungkinannya besar. Kemungkinan untuk menjadi arsitektur, menjadi apapun itu banyak. Jadi bisa lari ke urban design. Terus kita fokus ke contemporary lifestyle. Lifestyle yang kontemporer itu apa? Zaman itu berubah. Banyak sekali arsitek yang terjebak pada bangunan, pada tipologi. Jadi udah bangun mall, udah mau terus sampai meninggal bikin mall. Ruko sekali ruko terus. Akhirnya dia diperbudak oleh kapitalisme. Saya ingin keluar dari situ. Kenapa buku ini dibuat adalah seperti itu. Jadi untuk belajar melakukan refleksi. Nah ternyata memang social culture critics itu dimulai dari instalasi. Jadi salah satu instalasi saya diundang di Norwegia, itu proyek pertama saya terbang ke Norwegia untuk membangun instalasi. Beberapa join-joinnya kesasar ke Dubai, jadi wah disambung nggak bisa digergaji dari saya. Tapi salah satu penolong saya adalah Menteri Luar Negeri yang sekarang.
Retno Marsudi. Retno Marsudi itu dulunya adalah duta besar di Norwegia yang sangat responsif. Saya mengirim surat, saya perlu volunteer mahasiswa Indonesia entah apa perminyakan membantu saya. Dia akhirnya bisa menerbangkan 5 orang, 3 wanita, 2 cowok-cowok yang bantu saya mendirikan instalasi di Norwegia. Nah, jadi ketika bersedia membuat kantornya sendiri, itu adalah archipreneur, menjadi arsitekpreneur. Jadi harus punya inovasi, leadership, harus punya klien, tapi tanggap terhadap globalization, dan juga mengerti tentang teknologi. Tapi harus seperti itu. Jadi ini ternyata lingkaran yang sulit. Makanya Budi Pramudia dibentuk bagaimana menciptakan atmosfer mendesain. Jadi makanya kita menerima anak magang dari seluruh dunia, dari Inggris, Swedia. Ya tahun ini kita menerima dari Bangladesh. Yang dites hampir tiap minggu, tapi yang diterima sedikit, dan itu supaya menjadi kaya, informal, non hierarki, jadi bisa diskusi antar angkatan, idealis tapi kreatif tapi komit. Nah ini adalah salah satu kunci chemistry of the creative team. Jadi saya ingin semua timnya itu kreatif. Ini adalah salah satu proyek pertama saya ketika sampai di Indonesia. Bale-bale ukuran 2,5 kali 5. Di atas atapnya orang dikasih air. Dan ini ownernya nggak suka, setelah 1 bulan dibongkar. Ini saya udah lupa tuh. Dan ini sampai sempat menjadi topik utama karena sempat media Belanda mengekspos ini, dan media, dan cuman dibongkar. Jadi sayang sekali. Ini juga proyek-proyek awal. Ini adalah studio kantornya Mas Jeffrey. Ini adalah awal-awal. Tapi ini bambu ini semua akhirnya dibongkar juga. Dan jangan harap ketika pertama-tama saya belajar dari Zahadid ya, dia 10 sampai 15 tahun bikin kompetisi kalah terus nggak pernah menang. Rankullah sama, jadi sampai hampir bangkrut setelah 10 tahun, sampai dibukukan SMLXLI itu membukukan kisah novel perjalanan kalah kompetisi, kalah terus akhir kantornya mau tutup. Ya ini sama, kita membuat ikut kompetisi itu kalah, ya nggak kalah terus ya, menang. Dan ini adalah salah satu proyek idealis saya di Bali. Udah tanda tangan kontrak, udah semua dibayar, tiba-tiba ada bom Bali, tiba-tiba cancel, dan akhirnya tidak bisa dibangun. Sedih juga. Ini adalah proyek yang termasuk awal-awal yang berjaya karena mendapat penghargaan hampir setiap 2 tahun sekali dapat penghargaan. Jadi saya belajar dari sensitivitas yang diajarkan di Jepang. Jadi bagaimana mengulik material, terus menggabungkan dan seterusnya. Kayu manis ini. Ya ini terbaring kayu manis di Bali. Kemudian ini adalah proyek idealis saya berikutnya. Ini Pori-Pori House, ada di buku ini. Ini tadi yang merancang, graphic designer yang merancang logo saya, Budi Pradono. Jadi kita seperti trade gitu. Dia suatu kali dia ngontrak kantornya dan mau diusir karena terus dia ini punya tanah, akhirnya mau dibangun. Dia diskusi sama saya, diskusinya panjangnya minta ampun. Akhirnya dengan keterbatasan apapun, dana dan sebagainya, akhirnya bagaimana kalau menggunakan dinding tetangga kiri dan kanan. Jadi kita insert aja strukturnya. Jadi akhirnya yang dipakai hanya dindingnya 9 meter persegi saja. Nah ini jadinya. Dan ini mendapatkan penghargaan mungkin di Bulgaria. Terus termasuk EI Award 2011. Tapi jadi EI Award itu termasuk pemberi penghargaan yang terakhir-terakhir. Cuman sekarang mau dapat penghargaan lagi dari negara Swiss ya. 2016 ini nominasi. Berikutnya setelah jungkir balik, ini akhirnya saya suatu kali dapat proyek di luar ya, di Taiwan.
tanpa sengaja Feng Shui-nya cocok, terus saya dipanggil, saya dihadiahi Ferrari untuk dipakai di Taiwan. Jadi merasa kaya selama di Taiwan saja. Setelah pulang kembali normal. Ini the power of market, bagaimana ternyata market itu menjadi sesuatu yang sangat powerful. Ketika kita bawa itu cepat sekali. Jadi arsitek itu selalu berkompetisi. Anda nggak kerasa aja, setiap kali satu project dia ternyata approach 5 arsitek, 2 arsitek, tidak pernah satu. Di project ini juga sama, dia panggil arsitek yang lain dari Taiwan, dari Jepang ya. Tapi mereka baru nggak bawa 3D, saya udah bawa market. Nah akhirnya beruntung, saya langsung dibangun. Ya, saya harus konsentrasi. Ini ada Jisin nih, ini sebelah kanan saya, ini jadi sahabat saya sampai sekarang. Dia adalah sekretaris atau sekretaris to the presiden, wakilnya presiden. Dia sangat baik, dia mengkomunikasikan karena dia salah satu pintar bahasa Inggris, dia lulusan dari London. Sampai detik ini, jadi saya membuat buku yang lain yang sudah lebih lama dari ini nggak jadi-jadi karena bahasanya 3, Indonesia, Mandarin, sama Inggris. Sedang berjuang lah, dia salah satu yang menjembatani. Akhirnya dibangun juga. Ya, mengantisipasi banyak sekali ya. Misalnya saya ingin bambunya ini tipis, terus mereka bilang wah nggak mungkin, sulit sekali. Terus saya menceritakan bahwa ini mudah kok di Indonesia, tukangnya tutup mata, besoknya di laser, akhirnya jadi juga. Ini tadi udah cerita. Ini adalah kiri saya, ibu saya, ini ayah saya. Suatu kali karena ayah saya digusur rumahnya, waktu pas kita bertuju, hampir semuanya di luar negeri. Saya di Jepang, adik saya di Australia, ada yang di Jerman, di Amerika. Dan kita tidak bisa membantu orang tua saya, terus kita harus mencari rumah yang baru. Terus akhirnya mendapatkan tanah, setelah mendapatkan tanah bagaimana membangunnya. Jadi kita, karena itu di Salatiga gunungnya banyak, akhirnya kita cari tetangga mana yang bambunya bagus, dipotong terus direndam, menunggu sampai uangnya terkumpul karena kita harus saweran. Ini tadi yang orang-orang berpengaruh ya di lingkungan saya. Ini ada kelas, ini Dado Ando, dia punya anjing dikasih nama Le Corbusier karena anjingnya ini sangat setia mengikuti dia kemana. Dia ikut ke kantor, pulang ke rumah ya. Ini Winnie Mas adalah profesor saya selama di Belanda. Ini Kuma, yang tengah itu Alejandro Zerapolo, dekan di Belanda Institute. Sampingnya adalah Brian Yuno, itu adalah musician yang sangat kreatif. Itu ada Eko Prawata. Ini adalah Manuel Delanda. Manuel Delanda adalah pemikir seperti Dilus ya. Ini ketika di lapangan dengan Kuma, ini saya di gunung-gunung di China. Ya, salah satu yang saya incar di project ini ternyata menjadi booming ke seluruh dunia. Nah ini saya jungkir balik sampai keluar air mata, nangis saya sampai berkelahi dengan project manager, dengan para tukang kontraktor karena joinnya enggak. Saya terbiasa dengan Jepang yang sangat detail, terus ketika ketemu di sana sangat enggak detail, sangat enggak ketemu. Saya marah-marah, saya melarikan diri ke Hong Kong, tinggal di Hong Kong sampai semuanya reda, terus saya kembali ke China. Dan ini ternyata menjadi titik balik saya, bagaimana saya harus mendirikan studio saya. Tapi di sini pula yang mempermudah saya untuk survive kemudian, karena terpublikasi di Jerman, Belanda, di seluruh dunia. Saya kalau mencari kerja dimanapun mudah. Akhirnya saya kesampaian juga, ketemu Ando, dia memberikan bukunya, terus ditandatangani lagi. Ini ketika dengan Syahadi dan Patrick Schoemaker ya, saya juga saya masih gondrong itu. Syahadi tuh karakternya sangat keras sekali ya, bahkan studionya waktu itu waktu dimarahin semua, makanya mau dibakar semua dia. Dan ternyata dia sangat keras sekali, tapi banyak hal yang saya dapatnya. Ini Patrick Schoemaker yang memberi keseimbangan, sekarang jadi partnernya untuk semua project. Ini adalah market di studio BPA sekarang.
Eh, ini Gabriel lagi bikin maket yang ke 18 apa ke 100 berapa ya. Ini Dancing Hotel kemarin di Bandung sudah topping off, siap dibuka. Itu sama karena saya intinya adalah konsepnya inovasi. Itu Dancing Hotel juga hotel yang menari-nari yang mungkin pertama kali di Indonesia. Ya, ini Dancing Hotel itu adalah housing di Afrika ya, pakai sistem modul yang ditumpuk-tumpuk dari kayu. Jadi memang terakhir saya concern dengan housing. Kita baru submit satu proposal di Finlandia untuk menangani imigran dari Suriah, dan itu menjadi satu tema yang sangat menarik bagi saya. Ini burger of my life. Jadi untuk jadi arsitek itu harus banyak membaca. Ini yang saya sedih, detik-detik ini banyak sekali teman-teman yang tidak banyak membaca. Melakukan instalasi, menulis visiting place, mengunjungi tempat. Jadi harus keliling dunia, kalau perlu menabung atau gimana. Ini kebetulan nih bulan Januari ini tim BPA mau ke Jepang. Ya, kita ke Sapporo, ke Kyoto, Tokyo ya. Terus mendengarkan the spirit of place itu penting sekali, mendengarin musik. Berarti saya bawa ini penting sekali nih. Terus kemudian outputnya apa? Ada workshop, presentation, ada lecture, ada sharing. Jadi orang itu tetap harus sharing supaya dia mendapatkan ilmu yang baru. Ini adalah schedule kita 2015 dari Januari sampai Desember 2015. Kaget seru, ternyata penuh sekali ya. Ternyata banyak sekali aktivitas kita. Ada pameran di Milan ya, selain open house di rumah P-House, kita ke Milan. Terus kemudian ada pameran di London. Saya juga ditunjuk kurator satu museum di Jerman. Jadi saya dapat karena menjadi kurator dan juga dosen tamu di London ya, saya bisa harus meeting beberapa kali di satu tahun itu. Ini akan selesainya April 2016 pamerannya ya. Nah, ini adalah karya terakhir saya yang sekarang jadi yang tadi kita mencari bambu dari tetangga, dibangun dengan spirit gotong royong, jadilah ini adalah barat dan timur. Ini juga tempat mandi orang tua saya yang jadi cover majalah ini sekarang. Nah, jadi untuk menjadi arsitek hebat itu tidak harus dari material, tapi dari apapun yang ada di sekitar kita, dengan kreativitas. Jadi dengan kreativitas itu menurut saya itu adalah senjata yang utama. Terima kasih.